Brother, flash ini simple, kecil, dan penampilannya keren banget. Tapi pertanyaannya gimana sih mengenai fungsinya dan gimana mengenai performanya? Dan yang paling penting nih brother, flash kecil ini sebenarnya bisa kepake gak sih buat kita motret beneran? Kenalin, ini Viltrox Z2 Vintage Flash. Secara looksnya kalian bisa lihat sendiri, dia cakep, simple, dan kental banget aura retronya. Tapi kita kan nggak mau cuma bahas mengenai penampilan dan casingnya. Nah, yuk kita bahas lebih detail lagi. Oke brother, kita langsung aja. Si Viltrox Z2 ini powernya itu cuma 10 watt second. Dan guide numbernya brother, kalian pasti nggak pernah dengar, cuma 6 aja. Kecil banget menurut gue. Nah, gue udah coba tes pakai LED meter dan dengan settingan kamera di ISO 100, kemudian speed 1/125 dan di jarak 1 meter. Nah, ini jarak yang biasa gue pakai untuk tes-tes semua flash. Gue dapat powernya cuma di F4. Jadi brother, kalian ada gambaran seberapa oke kekuatannya. Nah, mengenai recycle-nya, mereka klaim di angka 2 detik. Nah, dari pengetesan gue, benar tadi recycle-nya itu 2 detik, tapi di full power-nya. Dan gue cobain sampai 10 kali, 15 kali masih oke aja. Tapi ketika gue turunin ke 1/8, recycle itu lebih cepat. Jadi cuma 1 detik, itu udah bisa terus-terusan dan gue coba sampai 20 kali, itu masih oke aja. Apalagi kalau powernya diturunin ke 1/16. Recycle time tuh udah bukan isu lagi. Tapi tentu aja harus ada yang dikompensasi dari settingan kameranya, brother. Nah, brother, gimana mengenai power flashnya? Nah, mengenai powernya, baterai internalnya itu sebesar 480 mAh. Dan mereka klaim bisa sampai 700 shoot full power. Di full power, brother. Nah, gue sendiri belum pernah tes si flash ini sampai baterainya habis. Jadi gue belum tahu apakah benar seperti klaimnya sampai 700 shot di full power. Tapi rasa-rasanya sih mungkin aja. Karena kemarin ketika gue pakai shoot, walaupun nggak 1 harian, dan tadi pagi gue charge lagi, baterai tuh baru hilang 1 titik aja. Nah brother, salah satu plus poinnya, bodinya tuh kan kecil banget. Dan satu lagi nih, dia bisa ditekuk begini, brother. Jadi nempel di Alpha 7R5 gue kalau misalnya gue pakai buat street atau buat traveling atau potret yang simpel-simpel aja, kayaknya gue nggak perlu copot, gue bisa langsung masukin ke tas gue dan ketika gue pakai gue tinggal keluarin aja dan langsung bisa dipakai, brother. Nah brother, ini kocak ya nih sebenarnya. Gue ada sedikit cerita. Jadi sebelum flash ini datang, gue baru aja dapat Fuji X-T1 yang second dari temen gue. Nah pas gue lihat flash bawaannya, gue langsung suka sama bentuknya. Kalian mau lihat gak flash bawaannya? Nih brother, mirip banget bentuknya ya. Cuma si Z2 Flash ini memang lebih canggih brother. Karena apa? Yang ini hanya TTL aja. Ini Fujifilm EF X8. Ini si Z2 ini punya power yang bisa kita atur secara manual besar kecilnya. Dan ditambah lagi bonusnya nih brother, si flash ini bisa TTL. Kocaknya adalah pas gue ngeliat si flash si Fujifilm ini X-T1 ya, gue tuh langsung suka dan nggak pernah gue lepas lagi nih dari si bodinya ya. Karena gue juga belum banyak explore, tapi gue merasa gue nggak perlu lepas-lepas lagi si flash ini dari si body X-T1 nya. Jadi gue suka banget. Jadi begitu gue lihat si Viltrox Z2 Flash ini dan buka dari dusnya, gue surprise banget karena bentuknya memang hampir sama ya. Cuma sekali lagi dia lebih canggih sih brother. Punya punya pengaturan manual untuk powernya dan juga bisa TTL dan ada USB-C untuk kita recharge si baterai internalnya. Buat gue user Sony, gue punya Alpha nih kayak ini nih ya. Gue punya Alpha 6400 ya yang APS-C. Bentar. Dia kan punya pop-up flash nih brother ya. Sementara yang full frame, Sony full frame, mereka nggak pernah punya internal flash ya brother, karena memang kebutuhannya ke profesional. Cuma dengan adanya si Viltrox Z2 Flash ini, gue jadi merasa kayak Sony full frame bodinya punya internal flash, karena ya udah nempel aja dan sekali lagi gue nggak perlu lagi copotin si flashnya dari bodinya untuk gue masukin ke tas, jadi langsung bisa dipakai. Nah brother, mungkin kalian penasaran, flash yang sependek ini ya, tingginya masih gini nih, aman gak sih kalau misalnya gue pakai lensa panjang? Oke brother, sekarang gue ganti ya lensanya. Gue juga belum tes nih sebenarnya. Gue ganti lensanya pakai lensa 2870. Kita lihat ya, gue langsung tes di sini.
Gue pakai di 70 mm-nya biar manjang. Gue lihat hasilnya nanti gue akan share pada kalian ya. Ntar gue nyalain full power aja. Ternyata aman brother ya. Ntar gue kasih hasil tesnya di sana. Sekali lagi deh ya. Tuh aman. Jadi nggak ada shadow yang timbul karena lensanya lebih panjang. Nah brother, gimana mengenai soal warna dan di skin tone manusia nih? Nah kebetulan kemarin gue ada sesi motret dengan dua model. Jadi gue sempatkan pasang si Viltrox Z2 Flash ini ke kamera gue dan gue coba shoot untuk simple portrait. Dan hasilnya menurut gue flash ini benar-benar masih bisa dipakai untuk kayak potret-potret yang simple. Dan di skin tone-nya udah lumayan enak banget brother. Nah brother, terus gimana mengenai harganya? Gue sendiri belum tahu harga di Indonesia nanti masuk di harga berapa. Tapi kayaknya kalau lihat dari harga-harga yang dirilis di luar negeri, mungkin di Indonesia akan masuk di harga 550.000 sampai 600 ribuan. Dan menurut gue, kalau harganya segitu, ini akan menjadi menarik banget. Dan brother, di dalam boxnya kalian juga udah dapat white diffuser yang gunanya membuat si cahaya dari flash ini menjadi lebih soft. Dan brother, dari tes-tes gue dan pemakaian simple di photoshoot di studio gue kemarin, kesimpulan gue, Viltrox Z2 ini memang dibikin bukan buat kerjaan yang profesional yang berat-berat, tapi mungkin aja dibuat untuk kalian teman-teman traveler, street photographer, simple portrait, atau kalian yang suka motret malam, atau yang juga teman-teman yang suka motret momen-momen pada saat kalian kumpul keluarga atau di teman-teman kalian. Ini mungkin bukan flash yang bikin kalian bisa explore teknis habis-habisan, tapi menurut gue ini flash yang bikin kalian bisa cepat nangkep momen dengan lebih bagus tanpa kalian harus ribet bawa alat-alat berat. Karena kadang-kadang yang membuat kita nggak bawa flash adalah flashnya terlalu berat, brother. Ini menurut gue adalah flash mungil, flash kecil yang worth it ya. Apalagi kalau beneran harganya 600 ribuan. Oke, brother, menurut kalian sendiri kira-kira flash ini worth it nggak di harga kira-kira 600 ribuan? Kalian bisa tulis komen kalian di kolom komentar. Oke brother, enjoy dan salam jepret.